Assalamualaikum, Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah. Mohon maaf, Mbak. Sudah waktunya jenengan membantu umat. Sudah jamnya ini tadi juga banyak yang mencari jenengan, banyak yang menunggu jenengan. Jam berapa ini? Sekitar jam 2. Kita anggap Kayak suara Kimang, Mbak. kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wujud saka kersane Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wujud saka kersane Gusti Allah. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Hai kau bangsa jin atau bangsa manusia atau bangsa apapun kau, wujudkan. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum. Salam. Sombong betul. Siapa yang sombong? Jokowi. Wani-wani ini Joko ketentramanku, bojoku, kesayanganku. Jowoku separuh tak kira kena bojoku. Siapa Gus? Sampean bilang sampean sakti, sudah muksa, punya ilmu bermacam-macam, ilmu kanugraha dan sebagainya. Ya monggo silahkan sampean bawa neneknya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang setengah sore sahabat-sahabat Mbah Din dimanapun Anda berada. Semoga selalu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah sahabat-sahabat Pak Rete, di kesempatan hari ini Pak Rete waktunya menjemput Abah Gus Samsudin, guys. Dimana ini sudah waktunya pengobatan ya, Kang ya. Karena sudah banyak sekali yang menunggu di pondok ya, guys ya. Karena ini waktunya Gus Samsudin itu jihad. Oh ya, jihad ya. Memberantas orang-orang yang berbuat dolim kepada sesama. Orang-orang yang yang menyantet ya. Bu intine nganu wae ya, pengobatan ngono ya. Kalau aku terlalu ngomong ngono dikira piye ngono. Jadi ini sedikit cerita saja ya, guys ya. Bahwasanya ini Gus Samsudin itu berada di gua. Jadi Abah Gus Samsudin itu, guys, kalau selesai pengobatan ya, kalau nggak ke gua itu ke sungai. Nah, guanya tetap sama di gua sini ya. Kalau yang di sungainya itu di bawahnya Linggoyoni. Gus Samsudin biasa menenangkan diri di situ ya, guys ya. Jadi beliau itu ya memang sangat sangat sibuk sekali gitu loh. Bahkan pun waktunya pun juga sangat terbagi ya untuk beribadah, membantu orang. Jadi ketika Pak Rete itu sudah berada di pondok itu malah ngerti loh, guys. Malah tahu, guys. Kenapa Gus Samsudin itu dulu itu sulit sekali ditemui. Karena beliau ini ya memang sangat-sangat sibuk gitu loh. Makanya dulu saya itu timbullah miscommunication atau miskomunikasi terhadap Gus Samsudin.
sehingga menjadi sebuah kesalahpahaman. Ini berarti bahwa roti sama minuman, dan juga mungkin bisa jenengan ketahui ya guys ya. Mungkin kalau orang-orang yang kaya di luar sana itu makannya enak-enak ya guys ya. Tapi berbeda kalau sama Gus Samsudin. Senengannya sambel. Apa ora? Sambel, pete. Terus makannya itu ya kulupan guys, ijo-ijoan sampai sambel guys. Dan beliau itu tidak begitu suka dengan ikan-ikan, iwak-iwak ngono guys. Nggak suka. Jadi makanya kalau waktu di Malaysia itu Mbah Din itu bingungnya itu makannya guys. Ketika dikasih pasien itu makan makanan ikan itu, terus cumi, kerang dan lain sebagainya, Gus itu malah bingung lok mangan guys. Makanya kemarin di waktu di Malaysia, yo kapan yuk balik yo. Beliau apa ya, kangen dengan masakan istri tercintanya. Wadidaw. Jadi beliau itu biasa menyendiri di gua, di sungai. Makanya Pak Ret itu ditugaskan selalu mengantar dan menjemput beliau ya. Ketika habis pengobatan itu kita antar beliau ke gua, antar ke sungai, dan nanti jam segini itu apa ya, saya jemput karena sudah waktunya pengobatan juga. Pernah cerita nggak Pak Ret ya? Cerita apa? Kok berdiam diri di sungai, di gua itu kenapa? Pernah. Saya gini guys, saya itu orangnya kan apa ya, gampang penasaran. Beliau ini orang kaya ya, maksudnya kalau apa-apa kan pasti punya, tinggal beli. Kenapa beliau itu memilih ke gua atau di sungai? Beliau itu seperti ini, Pak RT, kita itu hidup itu cuma satu kali. Buat apa sih kemewahan-kemewahan? Kita tuh lebih apa ya, enak menyatu dengan alam. Yang penting keluarga kita bahagia, gitu aja loh Pak RT. Terlepas di luar sana orang menjelek-jelekan saya, memfitnah saya, ya wes lah, enggak apa-apa. Yang penting kita nggak berbuat maksiat, gitu aja. Gus Samsudin ngomong ngono li. Kalau cerita ke saya itu seperti itu. Dengan penuh apa ya, kesederhanaan beliau. Tetapi kadang orang yang nggak tahu itu bilangnya, wah uang pencitraan tok lah. Karena nggak tahu yang di dalam kan seperti itu. Tapi dulu jenengan juga pernah berpikiran seperti itu nggak Pak RT? Ya jelas. Wah, dulu saya itu berpikir gini, uang kok sombong, ra gelem nonggo, ra gelem nganu ngene ambek tanggane. Lah, ditemoni kok angel. Lah, kita malah piye guys ya, malah tahu sendiri, malah ngerti sendiri, oh ternyata orangnya seperti ini. Dan Gus Samsudin ini orangnya itu welcome guys, sama siapapun biarpun welcome. Walaupun beliau itu pernah katakanlah pernah dimaki-maki, pernah disakiti fisik ataupun hatinya, beliau itu tipikal orang sing wis yo wis. Bukan tipikal orang yang mengungkit-ungkit sesuatu. Ngomongin masa lalu beliau itu enggak mau. Dan beliau itu paling enggak suka ketika apa ya, kita berdua atau sama siapa tuh rasan-rasan atau ngomongnya eleke wong apa ngomongnya kekurangannya bojone apa sapa no. Lah, beliau paling enggak suka seperti itu. Jadi seperti itu sahabat-sahabatnya. Ketika orang di luar sana turunin nenggek kasur, nenggek semprimbet, kalau di sini Gus Samsudin tidurnya ya ndak pakai alas sama sekali ya. Di tanah, di batu, seperti itu. Untuk apa itu Pak itu? Hah? Seperti itu apa pernah apa nih? Pernah menjelaskan penjenengan? Kalau menjelaskan secara detail ya ndak lah. Memang Gus Samsudin ini orangnya kan ya piye ya, nyeleneh wonge. Dulu itu pernah ya guys, ini sedikit cerita saja ya. Waktu Pak RT itu jam 10 atau jam 9 pagi diundang Pak RT makan, ditelepon. Pak RT kemana? Yo di sini yo makan bareng. Wih, saya bergegas kan, karena jarak rumah saya kan sama pondok kan hanya 50 meter ya, nggak sampai mungkin ya. Wah bergegas dan ngowan terus mangan enak ngombe legi pikirannya ya di pondok mangan Gus Samsudin. Lah ketika saya masuk ke dalam itu waduh dipangan sambar tomat kurupan ngambek endok. Tapi bagi saya rasanya ki nuwik mat ngono guys.
bener-bener nikmat. Ya cuma seperti itu beliau itu makannya. Saya mikirnya paling makannya mbek cumi guys. Makannya enak-enak karo wong sugih. Duwe dhuwur mari. Ternyata enggak. Jadi seperti itu ya guys. Yuk guys, kita nggak usah lama-lama ya, karena sudah banyak yang menanti. Ayo Kang. Jadi seperti ini guys jalannya guys. Berarti enggak sampai dari bawah saya videoinnya ya. Pokoknya guys, jangan lupa dukung terus channel Kuno guys ya. Channel saya biar berkembang, biar bermanfaat bagi sesama ya. Karena dan juga jangan lupa guys di like, subscribe, ojo di skip. Karena dengan ketika jenengan itu melihat sebuah tontonan atau video ya, itu jenengan padha karo jenengan itu ngibadah ngamal. Karena hasil dari YouTube saya juga saya sedekahkan ke orang yang nggak mampu juga. Oke guys. Ya, ini guys guanya ya. Ini mulut guanya. Mulut guanya besar ya, besar. Koyok cocotmu, koyok among-among sing tukang gibah. Sing duwe YouTube kok tinggi ngibah, tinggi ngerasani lang lainnya, tinggi menjatuhkan, wah, nggak bermanfaat, nggak masuk. Oke guys, kita sudah tiba di ini guys, ini mulut guanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi guys, buat panjenengan yang kalau mau memasuki tempat-tempat seperti ini, jangan lupa nggak ketan moco Al-Fatihah kita baca ya guys ya, untuk menghormati yang ada di sini. Ayo Kang. Allah Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Mohon maaf, Mbak. Sudah waktunya jenengan membantu umat. Sudah jamnya ini tadi juga banyak yang mencari jenengan, banyak yang menunggu jenengan. Jam berapa ini teh? Sekitar jam 2. Siap. Oh. Ini anak itu. Neneknya. Ini terus makannya apa Mbah ini kok neneknya? Ya, anak itu. Saya ini dengan bawa apa nih? Ini saya bawain roti. Ke suapi. Latihan anak. Roti sama air. Siap. Ya. Ini rekam deh. Nggih, kula rekam. Siap. Maksudnya ya bukan apa-apa kan, biar pada tahu bahwa bahasanya jenengan ketika mencari jenengan itu bukan tidak mau menemui orang, karena kan jenengan kan orangnya kan jarang di rumah juga, senengannya di gua, di sungai kan seperti itu. Nanti kalau orang yang tidak percaya, wah itu apa sekarang itu tidak ada orang seperti itu. Ya memang kenyataan kan seperti ini, jadi saya rekam biar tahu itu. Tidak apa-apa deh. Tidak apa-apa. Enggak jaluk di upload di channel gue, tidak apa-apa. Nggih, siap. Tidak apa-apa. Sebenarnya sih orang mau berkata apapun ya itu hak-hak mereka. Setiap orang itu ya akan berkata sesuai dengan pikirannya, asumsinya. Itu tidak apa-apa. Kita juga tidak boleh marah dengan perkataan orang. Yang penting orang itu tidak mendalimi kita gitu aja. Bahkan kalau saya mendalimin saya tidak apa-apa. Yang penting jangan keluarga, jangan menjatuhkan harga diri istri saya, keluarga saya itu. Kalau saya pribadi sih tidak masalah itu. Selagi intinya gini aja sih sebenarnya. Selagi kita bisa bersabar ya kita sabari. Tapi saya sendiri senang dengan jenengan itu, saya senang dengan karakternya jenengan itu, saya senang. Kenapa? Karena ya dalam hidup ini memang harus
saling melengkapi kayak gitu. Kalau saya sebenarnya ya saya sendiri kalau masih bisa disabari ya disabari, tapi kalau sudah nggak bisa disabari ya ditegasi kayak gitu. Tapi kalau jenengan kan orangnya langsung tegas kayak gitu, langsung tegas. Ya enggak masalah, itu pun juga enggak saya salahkan itu. Termasuk ketika ada orang yang niatnya nggak baik gitu, sampai langsung tegas itu ya bagus aja. Ini saling melengkapi gitu aja sih teh. Nggih, siap. Nah ini deh keadaan neneknya kayak begini nih. Nggih. Ini terus kelanjutannya ini gimana Pak ini? Nenek apa kita bawa di pondok atau gimana ya? Ini teh apa ya? Sebab beda karakter ya. Nanti jadi problem lagi kalau kita bawa ke pondok gitu, sebab nenek ini sendiri belum bisa normal kayak kita gitu. Takutnya apa? Takutnya nanti di pondok beliau masih suka makan daging orang kayak gitu. Kita kan, nah orang di pondok kan taunya kita ini semuanya baik kayak gitu kan. Iya betul. Padahal ya namanya orang kan kita nggak tahu, ada yang nggak baik, ada juga yang baik kayak gitu. Nah takutnya nanti ketika wah di pondok semua baik, terus nanti ada tiba-tiba neneknya di sana terus tanpa sepengetahuan kita nyakitin orang, kan kita nggak tahu ada orang bawa anak kecil dan sebagainya. Oh iya. Gitu. Jadi baik kita jaga-jaga dulu aja. Yang penting kan ini juga kan, kalau orang dikira kok ditaruh di gua, ya memang neneknya kan senangnya di gua, di rumah-rumah tua kayak gitu. Ya ini sambil kita awasi dulu, kita jaga juga gitu loh. Itu kalau dibawa ke pondok nanti jadi masalah baru. Yang penting kita sadarkan dulu lah neneknya. Intinya kan yang penting neneknya ini biar ndak nyakitin orang dulu, nggak nyantet orang dulu kayak gitu. Ya makan orang gitu, bongkar-bongkar kuburan kan, makan orang kan ya repot gitu. Iya. Kenapa kok nggak jenengan musnahkan saja Pak? Apanya? Kan sudah banyak menyakiti orang. Maksudnya dibunuh? Ya nggak dimusnahkan gitu loh. Tidak boleh lah, janganlah. Kita Berarti ini seperti apa yang dikatakan dulu ya, selama masih bisa dibina. Iya gitu. Sebenarnya saya tidak pernah sekalipun itu membinasakan tukun santet, sebenarnya nggak pernah. Cuman kadang-kadang ilmu santetnya sendiri nyerang dia gitu. Akhirnya ada yang tewas, itu kan ilmu-ilmunya sendiri gitu, yang membakar dirinya sendiri. Gitu ya, kadang orang nggak tahu. Jadi ya kita ini kayak kaca, kalau disenterin nanti akan balik ke orang itu sendiri. Makanya ilmu diam itu sangat penting, atau namanya itu ilmu tanah gitu loh. Ilmu diam itu penting deh. Ilmu diam itu sangat penting. Jadi namanya ilmu kabumian lah, ilmu tanah. Ya kesabaran seperti itu. Saya sendiri sih belum bisa 100%, cuman ya belajar gitu loh, belajar. Setelah orang salah bakal salah kayak gitu aja. Gitu aja sih teh. Orang salah bakal salah. Itu. Ya, semuanya niat karena Allah saja itu. Nggak usah bingung gitu. Nggak usah marah, nggak usah sedih, nggak usah kecewa. Ini nggak usah bingung dengan urusan orang lah kayak gitu. Iya. Gitu. Nggak usah bingung dengan urusan orang mau ngapain, dia mau membenci kita, dia mau menghina kita, nggak masalah kayak gitu. Yang penting dia nggak sampai nyenggol keluarga kita, nggak sampai merusak agama kita gitu. Nggak, sepenting dia nggak dolimin kita, itu aja. Cuman omongan, cuman dia membenci kita. Sebenarnya kita dibenci itu pun juga barokah. Iya, dia membenci kita, malah kita nggak dekat sama orang yang kayak begitu, itu malah sebenarnya barokah untuk diri kita. Daripada kita dekat dengan orang yang jelek, ya kita juga ikut jelek kayak gitu loh. Betul. Kalau difitnah sebenarnya juga dihina juga barokah, karena nanti pahala kita itu akan ditambahkan dengan pahala dia, dan dosa kita akan diambil dikasihkan ke orang yang menghina kita. Sebenarnya barokah ya.
Ya kalau tahu rahasianya gitu aja. Yang penting sabar aja, dinikmati. Tapi uang salah berarti salah itu aja deh. Tapi terkadang orang di luar itu sibuk mengurusi orang lain tanpa bisa menilai dirinya sendiri gitu sih. Wong ala Lah, intinya ya pengen melak gitu aja. Wong ala intinya ya pengen melak gitu aja deh. Jadi kalau calon orang yang sukses itu fokus dengan dirinya, dengan keluarganya, bagaimana dia bisa mulia, bisa berkarya, itu tanda-tanda orang yang akan sukses. Cuman orang yang selalu mengurusi urusan orang lain itu tanda-tanda dia itu tidak bisa berkembang, seperti itu. Jadi ya kita pikirkan saja diri kita gitu, bagaimana kita bisa bekerja, bisa membahagiakan keluarga, fokus tentang ide-ide apa yang akan kita lakukan untuk masa depan, menata keluarga kita, menata diri kita, usaha kita, iman kita, itu lebih baik daripada kita itu hanya ngurusin orang yang pada akhirnya tidak akan memberikan manfaat apapun untuk diri kita. Sudah ada banyak tamu di rumah deh. Sudah banyak. Sekitar 78 atau berapa. Iya. Ya, yang penting ditemui, diajak ngobrol gitu aja. Mereka datang ya kersane Gusti Allah, ya kita lakukan saker-sakersane Gusti Allah semampu kita. Iya. Karena yang maha mampu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ikhtiar. Nanti hasilnya ya kita pasrahkan kepada Allah. Saya enggak pernah macam-macam, sama lihat sendiri. Saya kalau terima tamu ya ngobrol, diajak komunikasi, diberikan nasihat, terus kita bisanya apa ya itu yang kita lakukan itu. Selebihnya kita pasrahkan kepada Allah gitu. Jadi yang terpenting itu manut kersane Gusti Allah itu aja deh. Yang penting itu saja. Karena kalau orang itu merasa bisa, sebenarnya dia tidak bisa apa-apa. Cuman kalau orang itu merasa tidak bisa apa-apa, itu insya Allah malah sebenarnya dia bisa. Makanya kalau sampean atau saya dikatakan tidak bisa apa-apa, tidak nambani wong, itu sebenarnya itu malah kata-kata tasawuf. Itu benar-benar kayak kehendak Allah supaya kita itu sadar, jangan kita marah. Karena kalau kata-kata tasawuf itu pada hakikatnya kita itu tidak bisa apa-apa. Yang maha bisa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan marah ketika. Makanya saya sering bilang, kadang orang yang menghina kita itu kehendak Allah kayak gitu. Itu nggak usah marah. Sama kalau orang merasa dirinya baik, itu sebenarnya dia buruk itu. Cuma kalau dia merasa dirinya itu hina, nggak bisa apa-apa, banyak dosa, itu malah insya Allah dia akan terus memperbaiki dirinya, dan sebenarnya dia itu orang yang baik, semacam itu insya Allah. Yang penting satu, santri itu harus punya percaya diri itu. Jangan gampang gubuan, jangan gampang bingungan, itu aja. Yang penting santri itu harus punya percaya diri, itu aja teh. Nggih. Saya tak sholawatan sebentar, terus habis itu kita ke pondok. Yang terpenting kita lakukan yang sebisanya yang kita lakukan, selebihnya itu kita pasrahkan kepada Allah ya. Kalau bisa sih jangan mudah marah. Kalau saya bisa menasihati, sing tenang kayak gitu. Cuman ya kalau memang kita anggap kayak suara Kimau, Pak. Assalamualaikum salam ya ahlimul Baik. Assalamualaikum salam ya ahlimul. Assalamualaikum salam ya ahlimul jin. Assalamualaikum salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha rahim la haula wala quwata illa billahi al-azim. La haula wala quwata.
wujud saka kersane Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wujud saka kersane Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wujud saka kersane Gusti Allah. Kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Hai kau bangsa jin atau bangsa manusia atau bangsa apapun kau, wujudkan. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum salam. Teh, mau teh, pinggir sini teh. Allah. Sini. Enggak apa-apa. Akhirnya jenengan datang ke sini. Pasti. Pasti nih. Sampai neng ngendi? Tak susul. Tak goleki bojoku. Ora sak gampang iku kowe njogok bojoku. Auranya sangat panas. Ini sakit. Ketentramanku, kehidupanku. Matanya menyala deh. Matanya tajam. Auranya sangat panas. Karena ini benar-benar amarahnya benar-benar besar ini kakak ini. Aku ditanggung jawab. Nek ono apa-apa karo bojoku. Ora tak kai ampun. Anak muridku pondokmu tak hancur sih. Boloku. Cincin tak perintah. Ojo sombong pejabatku. Siapa yang sombong? Yo kowe. Wani-wani ini njogo ketentramanku, bojoku, kesayanganku. Nyawaku separuh tak gredake ning bojoku, Cak Bagus. Astagfirullah. Saya ngerti kowe. Sayang yang bagaimana yang panjenengan sampaikan itu? Sayang itu mengajak ke dalam kebaikan. Terus neneknya diajari untuk sholat, untuk sholawat dan lain sebagainya. Nah sekarang panjenengan bilang sayang, tapi panjenengan mengajak beliau dalam kesesatan. Berarti panjenengan itu sama dengan mengajak neneknya ke dalam neraka jahanam. Itu namanya bukan sayang. Sayang itu bukan hanya sebatas berkata-kata, tapi lebih pada perbuatan. Seperti contoh kita punya anak, ya kalau kita sayang, kita tidak akan membiarkan anak itu masuk ke dalam jurang kemaksiatan. Tetapi memberikan ketegasan, ya walaupun kelihatannya keras, tapi untuk kebaikan. Suruh ngaji, sholat. Ajaranmu, udu ajaranku. Iku maksudku. Ajaranku orang ngono. Aku ndek tugas masing-masing. Tugasmu ya tugasmu, tugasku ya tugasku, kerjaanku ya kerjaanmu. Ojo ngusir ketentramanku, kehidupanku. Ngerti Cak Bagus? Ngerti kowe? Yang dimaksud dengan orang sayang itu membawa orang yang kita sayangi dalam kebaikan. Kalau sampean itu bilang sayang tapi neneknya kok makan orang, bongkar kuburan, itu namanya bukan sayang ya. Wong wis kesukaan dheweke, panganan dhewe untuk menghidupkan dheweke, kesaktiane. Kan ngono. Dan sekarang kalau kita sayang kok membiarkan orang yang kita sayangi itu memakan kotoran, ya berarti kita itu tidak sayang semacam itu. Harusnya sampean itu berterima kasih ke saya. Kenapa? Karena neneknya sekarang tidak makan orang, tidak nyakitin orang. Berarti hidupnya bisa lebih baik lagi gitu loh. Seneng nggak melu kue? Ini bukan masalah seneng atau nggak seneng, ini masalah tentang baik atau nggak baik gitu loh. Walaupun seumpamanya toh itu pahit, tapi kalau itu obat itu lebih baik daripada enak tapi kalau racun yang pada akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri gitu loh. Kayak sampean itu katanya sudah muksa, sudah belajar ilmu di hutan, di
gunung. Masa ilmu kayak begitu aja nggak ngerti? Pasti nih ngono. Ya saya bisa dikatakan lebih muda, masih anak-anak buat jenengan. Tapi manjenengan masa sikapnya masih kayak anak kecil begitu. Gak bisa mengarahkan dalam kebaikan. Jangan mentang-mentang umurnya ratusan tahun. Aku wis ngomong. Kurang apa aku Cak Bagus. Kan aku wis ngomong. Wong butuh apa? Mendapat kesulitan apa? Aku iso nulung. Kuwi kan kebaikan juga, merupakan kebaikan. Menurutku menolong dalam hal apa? Dalam hal penyesatan, pesugihan. Ini, wong kuwi dalam keadaan susah. Arep mbayar utang rono rene, ora ono sing nulung. Walah, di uber-uber, diwati golek ini ngumpet rono rene, njaluk tolong karo aku. Gue nglunasi utange. Tak gaweke duit. Ki duit tak gaweke. Tapi ono syarate. Ngono. Ora sembarangan. Itu musyrik namanya, Kek. Pasti ono syarate. Musyrik. Musik. Kuwi gue tuh baca bagus kuwi. Kalau sampai melakukan kemusyrikan, nanti sampai masuk neraka jahanam selama-lamanya di sana. Orang susah itu memang sebagai perjuangan. Namanya orang hidup itu berjuang. Neraka kuwi urung ketok Cak Bagus. Urung ketok nang mata. Hayalan tok. Astagfirullahaladzim. Alah, kondonge. Sing nyoto, ngono. Sampean bilang Piye. sampean sudah belajar ilmu ratusan tahun. Sampai sampean itu tapa di gua, di hutan, di gunung. Sampai punya ilmu yang panjenengan katakan sakti luar biasa. Iya. Tapi kadang-kadang pintar Cak. Iya. Pintar nih. Ngakui nek aku sakti kan ngono. Ya mbok saiki mbok bojoku ben tak cukup nek. Wajibanku ngurus bojoku untuk wajibanmu Cak Bagus. Piye. Kalau jenengan merasa sakti, jenengan merasa hebat. Iya. Ilmu sampean di atas segalanya. Saya bukan siapa-siapa, saya anak kecil, pemulung rongsok, tidak bisa apa-apa dan sebagainya. Intinya saya tidak bisa apa-apa lah, sama yang sakti mandraguna. Pasti nih. Sekarang gini aja. Piye. Kalau panjenengan merasa hebat dengan ilmu-ilmu setan yang saya punya, saya cukup dikir Allah saja, ya kan? Iya. Kalau sampean merasa bisa, ilmu sampean sakti luar biasa, sampean ambil silahkan. Ya, pasti tak juga. Iya. Bojoku kok. Monggo. Bojomu. Alah. Ono apa? Kritake apa ki? Saya tidak akan menghalangi. Iya, pasti ini wong bojo-bojoku kok. Saya tidak akan menghalangi apa yang jenengan mau lakukan, ya kan? Ini kan istri jenengan, ya kan? Tetapi saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika sampean mengajak ke dalam kesesatan, ilmu ini sampean ilmu sesat dan akan menyesatkan beliau, maka jenengan tidak akan pernah bisa. Kan ini Cak Bagus. Aku wis ngomong. Aku ki uripku kaya ngono, kehidupan ngono. Kok isih nyegah. Enggak. Saya tidak akan mencegah apapun sekarang. Tinggal sampean keluarkan semua ilmu yang sampean punya, yang katanya sampean itu muksa, sakti, umurnya sudah ratusan tahun, sudah sering belajar ilmu Gadikjayan, ya. Sekarang saya persilahkan, ya. Saya persilahkan jenengan kalau bisa ya silahkan neneknya di bawah. Oleh, boleh. Monggo. Kalau bisa. Kalau bisa. Ya pasti nih iso. Wong bojoku kok. Tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali Allah yang berkehendak. Ya, tak cukup ya. Ya cukup. Nanti gimana enggak apa-apa lah. Kalau kakek nek. Ayo nek, mulai nek. Ono apa nih ki? Nek. Allah. Ajar. Dikira lagi apa ki? Enggak. Sampean bilang sampean sakti. Sudah muksa. Punya ilmu bermacam-macam, ilmu kanugrahan dan sebagainya. Ya monggo silahkan sampean bawa neneknya.
ora bakal nyerah. Licik kowe. Ambil kayak ambil aja. Enggak licik ambil. Ojo ikut campur kowe. Ambil ikut dulu. Ambil. Lalu rusak bawa kok. Katanya cinta, ayo. Ambil kayak. Ana apa iki? Nang awakmu. Tenang nih. Tenang nih. Ora bakal iso misaki awak dhewe. Sampai kapan? Bantu aku. Metu, bantu aku. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sing apa? Ora bakal iso. Sing misake dene. Allahumma sholli Muhammad wa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha rahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Langsung menembus ke sana, Pak. Iya. Enggak apa-apa. Ya Allah. Kalau nggak ngeliat sendiri ya nggak percaya tuh ya. Ya ke situ bus. Kayak apa? Cahaya pling gitu loh. Kayak di TV-TV. Kayak film gitu. Ini kalau orang nggak ngeliat sendiri juga nggak percaya deh. Jadi toh ya, sampean apalagi ikut sama saya melihat sesuatu hal yang siri-siri yang gaib-gaib kayak gini. Nggak perlu menjelaskan ke orang lain, harus percaya dan sebagainya gitu. Orang lain nggak percaya nggak apa-apa gitu. Jadi anggap aja kayak nonton wayang gitu loh deh. Jadi kalau zaman dulu Kanjeng Sunan Kalijaga itu mengajak orang itu dengan senang, yaitu dengan wayang, namanya wayang kulit ya. Beliau menceritakan tentang pewayangan dan lain sebagainya. Orang itu senang. Nah, ketika senang lalu diajak untuk wudhu ya, sholat, sholawat dan sebagainya. Bahkan syahadat pun juga diganti namanya seperti Ajimat Kalimosodo, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sekarang orang melihat seperti apa yang kita lakukan sekarang ini kan tentu sesuatu hal yang nggak biasa. Nah, itu orang nggak percaya nggak apa-apa. Anggap aja orang itu nonton wayang orang. Nah, senang, diajak sholawatan, diajak sholat dan sebagainya. Nggak ada jeleknya kayak gitu, nggak ada jeleknya. Karena ini adalah media dakwah. Jadi dakwah itu mengikuti perkembangan zaman kayak gitu. Yang penting nggak menebarkan kebencian, nggak pornografi,
enggak lain sebagainya lah kayak gitu ya. Tapi nun sewu, maaf. Saya itu kalau di pondok ini demi Allah ya guys ya. Yang sering saya lihat itu di dalam pondok itu cahaya hijau itu sering. Tapi kalau di luar pagar itu lebih ke merah kayak ada ekornya gitu, Gus. Kelihatan mau menembus itu kepiar cuma di gerbang atau di tembok-tembok belakang gitu loh, Gus. Itu sering saya melihat seperti itu. Enggak apa-apa. Nggak usah cerita ke orang. Iya, kalau ke aneh-aneh banyak sih memang. Kalau di dalam pondok lebih cahaya putih hijau itu sering di dalam itu. Ya kayak semuanya contoh kayak kita begini umpamanya. Ya orang mungkin melihatnya yang nggak percaya ya kayak ya cuman hiburan dan sebagainya. Ya nggak apa-apa, tapi ketika kita melakukan itu intinya ya dengan sepenuh hati. Ya kita lakukan untuk mengajak ke dalam kebaikan kayak gitu aja, intinya seperti itu. Ya wis teh, ini neneknya disuapi dulu, habis itu aku tak ke gua, aku tak ke pondok, kok ke gua lagi, temuin tamu-tamu, nanti malam tak kesini lagi gitu. Tapi nanti dengan pageri yang raket, Gus, pasti tetap tidak terima itu, karena gimana ya, ini di sisi lain kita itu kayak gimana, Gus? Mereka itu dua sejoli yang sangat menyayangi walaupun dalam kesesatan kan seperti itu. Nggak apa-apa, coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nenek mau daging. Daging apa? Daging manusia. Daging kambing mau, Nek? Daging kambing yo. Kambing aja, Mbak. Ini dulu. Enggak. Bawain kambing ya teh. Iya. Nek, daging hewan ya, Nek ya? Daging hewan nggak apa-apa wis. Udah tua makin daging terus apa kolesterol tuh teh? Ya kita nggak tahu namanya, setengah siluman. Setan ya para ya. Iya, manusia setengah siluman. Minum Nek. Minum. Gak mau. Mau. Alah. Lambuh, Nek. Karepmu kaliren, Nek. Jangan nanti ambilin kambing aja. Ya, kambing di rumah enggak apa-apa, kambing. Disuapin kambing. Ambilin daging kambing ya, Nek. Ya wis, ambilin daging kambing. Oke, guys, mohon doanya. Karena Pak RT sudah jemput saya. Iya. Saya mau pulang dulu. Ya, inilah kegiatan saya. Jadi saya itu kalau malam senangnya di gua, di pinggir sungai gitu. Ya, mohon doanya lah dari jenengan semuanya. Iya, ini kan jenengan aneh kan, Bah. Ini kan sebenarnya kan mau tak kasih lampu, tapi jenengan nggak mau. Jangan. Iya. Tidak apa-apa, lampunya hati kita saja. Siap. Saya tak ke pondok dulu. Pondok dulu. Untuk saudaraku dimanapun berada, yang penting selalu jaga sholat, ya, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Tenan, ojo nesuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.